Shalom sahabatku yang terkasih dan sehati dalam Yesus Kristus. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Mari kita siapkan diri dan hati kita untuk menjadikannya layak menyambut Tuhan, supaya kita bisa menjadi garam dan terang dalam kehidupan ini. Tentunya dengan bersama kita resapi Renungan Sabda Pendalaman Iman presented by BPK PKK KAJ. Bacaan dari Injil Matius bab 5 ayat 17 sampai 19. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena sesungguhnya aku berkata kepadamu, selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu huruf kecil atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkannya, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Demikianlah Injil Tuhan. Shalom bro and sis. Hukum kasih menggenapi hukum Taurat. Dalam perjanjian lama kita mengenal hukum Taurat yang dikenal juga dengan Taurat Musa atau 5 kitab Musa. Yaitu kitab Kejadian, Keluaran, kitab Imamat, kitab Bilangan, dan kitab Ulangan. Pada masa penyelamatan, umat Israel berjalan dari tanah Mesir menuju ke tanah terjanji. Allah mengundang Musa untuk naik ke Gunung Sinai untuk menerima bekal dari kasih Allah itu untuk menyertai perjalanan umat Israel menuju tanah perjanji. Saat Musa memimpin umat Israel berjalan dari tanah Mesir menuju ke tanah terjanji, Allah mengundang Musa untuk naik ke Gunung Sinai. Allah berfirman dalam Keluaran 24 ayat 12. Tuhan berfirman kepada Musa, naiklah menghadap aku ke atas gunung dan tinggallah di sana. Maka aku akan memberikan kepadamu loh batu, yakni hukum dan perintah yang telah kutuliskan untuk diajarkan kepada mereka. Lalu Musa menerima loh batu yang adalah loh hukum Tuhan. Kita tahu bahwa pada masa itu, pada masa perbudakan bangsa Israel di tanah Mesir, mereka berinteraksi dengan bangsa Mesir yang menaruh kepercayaan, yang mengakarkan kepercayaannya kepada dewa-dewa. Mereka tidak menyembah Allah, tetapi mereka menyembah dewa-dewa. Dan kita tahu dan percaya bahwa menyembah dewa dan akhirnya mereka juga harus melakukan perbuatan-perbuatan yang imoralitas atau perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Seperti perzinahan, percabulan, mereka saling merampas milik orang lain, mereka juga saling bahkan membunuh dan melakukan hal-hal yang tidak baik. Dan kita tahu dan percaya bahwa bangsa Israel begitu lama dalam perbudakan Mesir sehingga mereka berinteraksi satu sama lain. Mereka tinggal di dalam lingkungan yang kita sebut sangat toksik yang akhirnya mereka pun melakukan hal-hal yang sama. Semua yang mereka lakukan adalah perbuatan jahat yang membawa mereka kepada hidup di dalam keberdosaan dan mengancam jiwa mereka kepada maut. Karenanya Allah menyatakan kasih-Nya yang begitu besar kepada umat Israel dengan memberikan hukum Taurat yang adalah 10 perintah Allah. Di mana terbagi menjadi 2 bagian. Mengasihi Allah dan juga mengasihi sesama. Di situ jelas kita tahu bahwa perintah-perintah Allah dalam 10 perintah Allah itu adalah bagaimana Allah menyatakan kasih-Nya untuk meminta dan mengajak seluruh umat Israel kembali kepada Allah. Untuk memberikan pertobatannya yang sejati. Untuk menyembah Allah saja, untuk mengasihi Allah saja dan menguduskan namanya. Namun juga untuk mengasihi sesama,
mengasihi satu sama lain dan tidak lagi berbuat dosa. Jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengambil milik orang lain. Sehingga kita tahu dan percaya bahwa hukum Taurat adalah tanda kasih Allah bagi setiap kita dan terutama pada umat Israel pada masa itu. Allah bukan saja rindu untuk membebaskan umat Israel dari perbudakan secara jasmani pada saat itu. Tetapi Allah juga rindu untuk membebaskan umat Israel dari perbudakan spiritual yang membawa mereka pada hidup yang tidak baik, hidup yang mengancam mereka kepada maut. Kita tahu bahwa hukum Taurat yang diberikan Allah kepada bangsa Israel melalui Musa adalah hukum yang begitu suci, hukum yang begitu murni, yang berisi tentang kasih Allah. Namun kita juga tahu bahwa di dalam hukum Taurat juga terkandung hukuman dan juga bahkan kutukan bagi mereka yang tidak melakukan atau tidak melaksanakannya. Memang pada masa perjanjian lama itu adalah sebuah konsekuensi yang sangat berat. Karena bagi mereka yang melanggar hukum Taurat atau tidak melaksanakannya maka mereka akan mengalami hukuman. Namun ini kembali adalah karena kasih Allah, Allah ingin memberikan tuntunan kepada bangsa Israel pada masa itu untuk mereka benar-benar bertobat, benar-benar meninggalkan perbuatan-perbuatannya yang jahat dan untuk sepenuhnya kembali kepada kasih Allah dan kepada jalan dan kehendak Allah. Tercatat di dalam hukum Taurat ada begitu banyak hukuman dan juga perintah. Ada 613 hukum dan perintah yang kesemuanya itu harus dijalankan. Namun kita tahu dan percaya bahwa manusia seperti kita dan tentunya bagi bangsa Israel pada masa itu adalah sebuah hal yang sangat-sangat berat yang tidak mampu dilakukan oleh siapapun manusia di bumi ini. Karenanya pada masa itu ahli Taurat dan juga orang Farisi sangat dikecam oleh Yesus. Karena mereka justru tidak mengajarkan hukum-hukum Taurat itu sendiri, tetapi lebih kepada memfokuskan kepada hukuman-hukumannya atau perintah-perintahnya. Bahkan orang Farisi atau ahli Taurat menambah-nambahkan adat istiadat atau tradisi-tradisi yang semakin memberatkan akan makna dari perintah-perintah yang harus dijalankan pada masa itu. Sehingga kita dengar bahwa Yesus sungguh pada saat itu mengecam para ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Seperti jika tidak makan maka hal itu menjadi najis, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Bahkan pada saat Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat, mereka juga protes ya. Bahkan ada hukum rajam, bahkan hingga hukuman mati. Sehingga pada saat itu mereka mengabaikan firman dan maksud Allah yang murni, yang suci itu, yang pada dasarnya adalah itu mengenai kasih Allah yang merindukan bangsa Israel untuk kembali kepada kasih Allah dan bertobat dari perbuatannya yang jahat. Sehingga kita tahu bahwa semua ini karena Allah tidak menginginkan satupun dari umat yang dia cintai binasa. Seperti seruan Yehezkiel pada ayat 18, ayat 21 sampai 28. Adakah aku berkenan kepada kematian orang fasik? Bukankah kepada pertobatannya aku berkenan supaya ia hidup? Yesus adalah pribadi yang sangat luar biasa. Ia sepenuhnya Allah, namun ia rela untuk mengambil rupa sebagai manusia. Yesus mencintai hukum Taurat yang murni dan begitu suci. Ia tahu itu semua adalah tentang kasih Bapa bagi kita semua. Yesus bahkan menaatinya dan mengenapinya dengan kepatuhan yang sempurna. Hingga ia rela untuk memberikan dirinya sebagai korban persembahan bagi setiap kita umat yang berdosa. Melalui sengsara, wafat hingga ia wafat di salib. Dan ia menanggung hukum atau menanggung kutuk dari hukum Taurat itu agar kita dibebaskan dari kutukan atau kebinasaan yang harus kita tanggung. Karenanya Yesus berseru pada Matius 5 ayat 17. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkannya untuk menggenapinya. Ya, Yesus menggenapi hukum Taurat dengan hukum kasih. Sehingga ia berseru akan hukum utama dan terutama. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan utama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dan pada ayat 40 Yesus menyatakan bahwa
Kemudian ia berkata, pada kedua hukum itulah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Di situ Yesus mau menyatakan bahwa kehadirannya di bumi ini adalah untuk menggenapi hukum Taurat dengan kasih-Nya, yaitu dengan hukum kasih. Yesus mengembalikan kembali makna murni dari hukum Taurat, yaitu itu adalah tentang kasih Allah bagi setiap kita manusia. Yohanes 1 ayat 17. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Kita kini hidup di dalam Yesus Kristus. Kita kini hidup di dalam kasih karunia-Nya. Bahkan Kristus mengisi hukum Taurat dengan kasih-Nya. Dengan kasih-Nya, dengan Roh Kudus-Nya, Yesus mengubah jiwa kita dan jiwa kita semua untuk kita mengasihi kepada Allah sendiri dan juga mengasihi sesama sebagai bukti bahwa kasih Allah sudah berdiam di dalam kita. Dan kita juga tinggal di dalam Roh Kudus, Roh Allah Bapa, Roh Yesus sendiri yang boleh dimateraikan di dalam jiwa setiap kita. Roh Kudus yang memimpin, yang membimbing setiap perjalanan kita untuk kita boleh mengalami Tuhan di dalam hari ke hari, di dalam pertobatan kita dan di dalam kehidupan yang berbuah, yaitu buah Roh Kudus bagi setiap kita. Dan akhirnya kita boleh menjadi hidup yang mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Kasih tidak berbuat jahat kepada orang lain. Kasih juga tidak menyimpan dendam. Dan dalam kasih itu kita yang sudah merasa lebih dikasihi oleh Allah, kita juga hidup untuk juga mengasihi Allah dan memuliakan Allah di dalam setiap kehidupan kita. Kita sungguh bersyukur kita beroleh Yesus, Sang Penebus, Sang Penyelamat, dan Sang Kasih sejati itu yang membebaskan kita semua dari tuntutan hukum Taurat. Hukum kasih telah dinyatakan begitu indah oleh Yesus. Dalam Roma 6 ayat 14. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa. Karena kamu tidak lagi berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Yaitu kasih karunia di dalam Yesus Kristus. Kita manusia yang begitu penuh dengan kelemahan dan tentunya penuh dengan dosa-dosa. Yesus hadir menjadi penebus akan dosa-dosa kita. Membawa kita kembali kepada jalan keselamatannya. Yesus menyuruhkan kembali hukum kasih-Nya dan pesan kasih-Nya bagi setiap kita. Dalam Matius 5 ayat 38 sampai 48. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang-orang yang berbuat jahat kepadamu. Melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Juga dalam Matius 5 ayat 43 sampai 44. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Bersikaplah satu sama lain dengan kasih yang berasal dari Kristus. Bersikaplah dan berilah satu sama lain cinta yang berasal dari Kristus. Sehingga kita tahu bahwa kehadiran Yesus bukan meniadakan hukum Taurat apalagi membatalkannya. Tetapi Yesus justru menggenapinya, memenuhinya dengan hukum kasih yang sedemikian indah. Kita tahu dan percaya, kasih bisa mengalahkan segalanya. Kasih bisa menghadirkan sesuatu yang sungguh dibutuhkan oleh setiap jiwa manusia. Di mana setiap jiwa manusia pada dasarnya adalah sangat membutuhkan kasih. Hukum yang tetap berlaku hingga sekarang yang kita menjadikan itu sebagai tuntunan untuk kita beroleh kehidupan yang semakin indah di dalam kasih Tuhan. Sehingga di dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu dan sesungguhnya yang baru sudah datang. Kita tidak lagi hidup di bawah hukuman atau perintah-perintah hukum Taurat. Tetapi kita kini hidup di dalam Kristus, hidup di dalam kasih karunia. Pada hukum Taurat kita harus melakukan dahulu semua perintah itu baru kita menerima keselamatan, di mana itu tidak mungkin karena kita penuh kelemahan. Tetapi di dalam kasih Kristus, di dalam kasih karunia, Yesus dahulu yang berperan untuk mengambil semua tindakan-tindakan kasih itu dan membawa kita pada keselamatannya.
Keselamatan yang kita boleh peroleh dengan cuma-cuma. Dan semua itu adalah karena kasih karunia dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Bro and sis, saya sungguh bersyukur karena saya dan anak-anak juga adalah salah satu yang sangat diberkati untuk mengalami Yesus yang hidup di dalam hidup dan perjalanan hidup kami. 10 tahun yang lalu, saya dan anak-anak juga boleh mengalami gelapnya penderitaan, dalamnya luka-luka kehidupan itu. Karena sejak anak saya yang kecil berusia 3 tahun, anak saya yang besar waktu itu masih 9 menuju 10 tahun, kami harus mengalami satu bentuk penderitaan akan kehilangan orang yang kami kasihi. Kami kehilangan ayah dari anak-anak saya, kehilangan pasangan saya. Di situ saya merasa bahwa seolah dunia ini runtuh karena saya merasa sangat-sangat sendirian. Terlebih pada saat itu anak saya masih sangat kecil-kecil. Tetapi saya sungguh bersyukur saya yang telah dimateraikan oleh Roh Kudus. Sebagai tanda penyertaan Allah Bapa dan Tuhan Yesus yang begitu sempurna bagi saya dan anak-anak. Pada saat saya tidak tahu harus melakukan apa, harus berbicara kepada siapa, harus meminta pertolongan kepada siapa, harus bagaimana terhadap luka yang demikian berat dan begitu tiba-tiba. Akhirnya Roh Kudus berbisik dengan begitu lembut kepada saya untuk saya datang kepada Tuhan dengan membawa anak-anak saya. Tangan saya 2 bro and sis. Saya menggenggam satu tangan kanan anak saya dan saya menggenggam satu di tangan kiri saya untuk anak saya yang kedua. Di rumah saya pada masa itu ada taman karena saya senang sekali untuk berkebun, membuat taman dan saya dedikasikan itu untuk menjadi Gua Maria. Agar disitulah saya bisa selalu punya waktu hening untuk bersama Tuhan, berdoa bersama Bunda Maria. Sehingga sejak saat itu saya mempersembahkan diri saya dan anak-anak. Saya bilang bahwa mulai saat ini saya mau persembahkan hidup saya hanya untuk anak-anak saya yang saya kasihi dan juga untuk Tuhan. Tetapi saya tidak mampu apa-apa, saya bahkan tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Saya mohon kiranya Engkau menyertai perjalanan kami dan memulihkan setiap luka kami. Sehingga pada saat itu, bro and sis, betul bahwa saya harus menafkahi anak-anak. Sehingga setiap harinya pagi sampai malam atau sore atau ke malam saya harus bekerja. Cukup jauh waktu itu karena saya tinggal di Depok, kantor saya ada di Jakarta. Sekali jalan 2 jam, satu hari 4 jam setiap hari saya harus di perjalanan. Tetapi hati saya begitu penuh luapan kerinduan setiap saya pulang dari kantor untuk saya cepat-cepat pulang. Saya cepat-cepat pulang, mandi, makan bersama anak-anak dan membawa 2 anak saya untuk kita sama-sama duduk di depan Gua Maria untuk kami berdoa bersama Bunda Maria. Dan entah bagaimana pada saat itu sebenarnya kami termasuk orang-orang yang tidak berkomunitas ya. Karena mungkin sehari-hari kami sibuk bekerja, anak-anak juga sekolah dan sampai rumah sudah malam. Sehingga kami tidak begitu berkomunitas atau tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Tetapi Roh Kudus menuntun, membimbing kami dengan begitu indah. Sehingga pada saat itu kami diajak untuk puji-pujian ya. Walaupun dengan handphone saya setel lagu puji-pujian dan lagu pertama yang saat itu saya dengarkan dan sangat menjamah dan mengubah hati kami itu adalah lagu tentang kasih Tuhan yang dibawakan oleh Maria Sandi pada saat itu. Lagu itu sungguh mengingatkan saya betapa saya dan anak-anak dikasihi oleh Tuhan. Dan bahwa Tuhan sungguh hadir bahkan di dalam kegelapan dan penderitaan hidup kami pada saat itu. Sehingga pada saat itu saya selalu datang bersama Bunda Maria berdoa kepada Tuhan. Saya selalu memulai doa kami dengan puji-pujian dulu. Setelah puji-pujian lalu saya punya buku doa bro and sis ya yang gambar di depannya Bunda Maria. Itu saya acak saja doanya. Tapi yang saya ingat saya berdoa di situ berbulan-bulan bahkan lebih dari 1, 2, 3 tahun di situ. Habis itu sudah semua doa saya doakan di situ. Tetapi ternyata pada saat saya memuji Tuhan, saya menyembah Tuhan bersama anak-anak, saya berdoa, di situ Tuhan sungguh bekerja. Sehingga berjalannya dari hari ke hari, perlahan demi perlahan, kami disembuhkan, kami diubahkan, kami diberikan pernyataan-pernyataan kasih yang luar biasa. Dan sungguh itu seperti mengangkat semua beban dan luka kami dan memulihkan setiap kami. Saya sungguh menikmati proses penderitaan itu, kegelapan itu, di mana Tuhan juga
bekerja untuk memulihkan kami hingga akhirnya kami disembuhkan dari luka-luka kehilangan itu. Dan itu sungguh perjalanan yang luar biasa. Karena kami tidak hanya mengenal Yesus, tapi kami sungguh mengalami Ia sungguh hidup di dalam hidup kami dan sungguh bekerja dan berkarya untuk memulihkan kami. Dalam perjalanan kami berproses bersama Yesus untuk kami boleh berjalan ya seperti dulu bangsa Israel dalam perjalanan padang gurun yang begitu lama dan begitu panjang, yang begitu gelap, tetapi Yesus sungguh hadir untuk bekerja, memberikan kami kekuatan, bahkan mengajari kami begitu banyak hal. Akhirnya kami pun sudah mengalami pemulihan yang luar biasa, bro and sis. Tetapi kembali lagi, hidup di dunia ini tidak bisa baik-baik saja atau tidak ada masalah. Setelah kami berproses pun kami harus menghadapi satu, dua hal atau banyak hal yang itu adalah pencobaan-pencobaan baru yang juga harus kami alami. Tetapi sekarang kami bisa berseru bahwa pencobaan-pencobaan yang boleh terjadi pada masa itu betul dihadirkan oleh dunia. Karena orang-orang sometimes atau kadang begitu jahat terhadap kita. Tetapi itu diizinkan Tuhan terjadi karena Ia ingin memproses iman kita. Ia ingin menaikkan bertumbuhnya iman kita, kepercayaan kita sepenuhnya kepada Tuhan. Pada saat itu, setelah kami berproses dalam kehilangan, tidak lama lagi dari kejadian itu, saya harus menerima satu kejadian yang juga menjadi penderitaan bagi saya. Saya yang single mom waktu itu, sendirian mencari nafkah, dan juga saya harus kehilangan ayah saya, karena pada saat itu ayah saya mendampingi saya, tetapi dia juga harus berpulang, karena dia waktu itu mengalami sakit penyakit yang begitu lama. Dan waktu itu ayah saya juga banyak menolong saya ya, karena saya sendirian waktu itu harus berjuang menafkahi anak-anak saya. Tetapi saya juga harus kehilangan beliau. Namun ada satu kejadian lagi di mana saya sungguh mengalami bahwa iman saya sungguh-sungguh dimurnikan. Saya waktu itu punya satu sahabat yang sungguh saya kasih, yang bahkan sudah seperti adik sendiri. Yang pada saat itu entah kenapa saya sangat menyayangi dia, saya sangat memberikan perhatian saya kepada dia. Namun waktu itu dia sempat hilang begitu lama dan dia kembali waktu itu untuk menemui saya dengan tangisannya, dengan begitu lusuh dan segala macam. Nah akhirnya saya tanya, ada apa yang saya bisa bantu mungkin? Kenapa kamu begitu berat sepertinya terlihat kehidupanmu? Lalu dia bercerita bahwa dia sedang mengalami begitu banyak persoalan dalam hal keuangan. Bahkan pada saat itu saya di depan dia pada saat saya mendampingi proses dia itu, dia menerima beberapa telepon yang bentuknya ancaman bahwa kalau tidak dibayar atau tidak dilunasi hutang-hutang dia maka dia mungkin akan dijahati oleh orang-orang tersebut. Sehingga entah kenapa hati saya tergerak oleh belas kasihan. Sehingga pada saat itu saya merasa bahwa saya ingin menolong dia. Dan saya akhirnya, ayo gak apa-apa, kita berproses bersama, kita beresin apa yang harus kamu beresin. Lalu saya meminta dia terbuka untuk apapun yang dia punya tanggungan atau hutang-hutang untuk dia bereskan. Dan Bapak Ibu, puji Tuhan pada saat itu saya diberi kemampuan oleh Tuhan, rezeki yang boleh dititipkan oleh saya kepada saya boleh gunakan untuk menolong teman saya itu yang ternyata pada saat saya memberikan kertas untuk dia menulis berapa jumlahnya apa saja itu begitu banyak dan buat saya itu sangat banyak Bapak Ibu. Karena sampai ratusan juta pada saat itu. Tetapi entah kenapa saat itu saya merasa tergerak hati saya oleh belas kasihan. Karena saya merasa kalau saya ada di posisi dia pasti hidupnya sangat-sangat menderita dan sangat-sangat berat dan sangat terancam oleh hal-hal yang mungkin membawa dia pada kebinasaan karena orang-orang begitu jahat terhadap dia. Sehingga pada saat itu saya membantu dia dengan yang terbaik yang saya bisa. Tetapi setelah saya melakukan apa yang terbaik yang saya bisa, bahkan waktu itu karena dana saya yang cash di tabungan tidak cukup, saya harus mengambil juga pinjaman ke bank Bapak Ibu untuk saya bisa membantu melunasi hutang-hutang dia. Setelah hutang-hutangnya lunas, beda 1-2 bulan setelah hutang-hutangnya lunas, dia pergi begitu saja Bapak Ibu yang saya juga tidak tahu dia pergi kemana. Lalu setelah saya cari sebenarnya dia berjanji untuk dia mau juga mencicil paling tidak untuk membantu saya. Karena saya waktu itu hanya bekerja Bapak Ibu, saya tidak ada support dari manapun, saya hanya beroleh rezeki dari bekerja. Lalu dia hilang begitu saja sehingga saya tidak tahu dia di mana. Namun kembali lagi saya mengembalikan hal itu menjadi sebuah keikhlasan untuk saya memang niatnya saya ingin menolong dia. Tetapi yang membuat saya sungguh terpukul pada momen-momen itu bahwa
pada saat ia pergi hilang, ada satu dari teman saya yang juga kenal dengan sahabat saya. Dia cerita bahwa waktu itu ketemu dengan sahabat saya itu dan dia menceritakan keburukan tentang saya. Bahkan saya waktu itu diceritakan bahwa saya ini pembohong, saya ini mengambil atau mencuri barang miliknya, atau saya ini berbuat sesuatu yang jahat terhadap dia gitu Bapak Ibu. Dan saya tahu bahwa itu dia lakukan karena dia ingin menutup kesalahannya supaya orang tidak melihat bahwa kesalahannya ada di pihak dia. Pada saat itu sungguh saya sebagai manusia biasa Bapak Ibu masih harus luka, berproses dari kehilangan, masih juga harus bagaimana mencicil ya hutang-hutang dia itu kepada bank saya karena saya menggunakan nama saya di bank-bank tersebut. Saya harus menerima fitnahan yang begitu jahat, yang akhirnya teman-teman saya yang tadinya saya kasihi dan dekat dan percaya sama saya, lebih percaya kepada omongan sahabat saya itu dan akhirnya mereka juga pergi meninggalkan saya. Di situ saya harus juga mengalami kembali masa padang gurun saya di mana saya sangat berat. Bapak Ibu, bertahun-tahun saya harus membereskan bukan hanya luka fitnah itu, tetapi juga bagaimana saya harus membereskan hutang-hutang itu yang dipakai oleh teman saya itu. Tetapi kembali lagi Roh Kudus membawa saya kepada Tuhan Yesus untuk saya menyerahkan segalanya. Di situ selirih saya berdoa. Saya bilang, Tuhan Engkau tahu betapa saya sakit, betapa saya sedih, betapa saya terluka oleh sahabat saya. Tetapi Tuhan, saya dengan kasih-Mu ingin mengampuni teman saya tersebut. Agar di dalam nama-Mu Tuhan justru Engkau memberkati dia dimanapun ia berada. Agar kiranya Tuhan, dia yang telah membalas kebaikanku, tapi Engkaulah yang membalas dengan kasih-Mu sehingga mengubahkan hidupnya agar hidupnya menjadi lebih baik. Dan puji Tuhan, Tuhan bekerja juga terhadap diri saya sehingga ia terus juga memberikan saya kekuatan, bahkan memberikan saya kemampuan untuk terus mempertanggungjawabkan pinjaman itu kepada bank. Dan akhirnya Bapak Ibu, yang sebenarnya karena jumlahnya besar, waktu itu saya harus mencicil selama 9 tahun Bapak Ibu karena besar sekali. Tetapi Tuhan memberikan saya bantuan dan mukjizat ya dengan rezekinya sehingga saya bisa melunasinya hanya di dalam 3 tahun itu. Dan akhirnya saya sudah bebas dari pinjaman itu dan saya persembahkan kasih saya seutuhnya kepada Tuhan melalui kasih saya kepada sahabat saya. Itulah yang terjadi di mana kasih saya, iman saya boleh dimurnikan oleh Tuhan melalui perjalanan padang gurun saya, ujian-ujian dan penderitaan saya. Tetapi kehadiran Tuhan Yesus sungguh sempurna bahwa hanya karena kasih-Nya itu yang memampukan saya untuk mengasihi. Air susu boleh dibalas tuba oleh teman saya. Tetapi saya karena penuh dengan dan dipenuhi oleh kasih Tuhan, saya tidak punya hal-hal yang tidak baik untuk saya berikan. Maka saya juga hanya memberikan kasih saya melalui bantuan saya kepada mereka dan terus mendoakan dia agar dia beroleh hidup yang dipenuhi berkat. Hingga ada satu momen di mana saya akhirnya diizinkan bertemu kembali yang secara tidak sengaja ya di waktu itu di satu tempat. Dia sudah mau lari dari saya, tetapi saya justru dengan kasih saya menghampirinya, saya memeluknya dan saya bilang, saya sudah memaafkan kamu walaupun dia tidak minta, walaupun dia dengan sikap angkuhnya dan sombongnya, tetapi saya memaafkan kamu dan saya memeluk dia. Dan walaupun setelah itu sampai ke sekarang saya tidak bertemu lagi, tetapi saya tahu dan percaya urusan saya sudah selesai. Yang sudah saya lakukan adalah yang terbaik, saya hanya tinggal mendoakannya saja. Bro and sis, memang setiap kita bahkan saya sendiri harus mengalami yang kita sebut perjalanan padang gurun di kehidupan kita. Seperti dulu bangsa Mesir harus mengalami perjalanan selama 40 tahun berjalan dari Mesir menuju ke tanah terjanji. Tetapi kita kini hidup bersama dengan Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita hidup di dalam kasih karunia-Nya. Kita hidup di dalam Roh Kudus-Nya yang berdiam di dalam hati kita untuk membantu kita, menolong kita, memimpin kita menuju kepada kebenaran-kebenarannya. Dan kebenarannya adalah membebaskan setiap kita. Bahwa kita begitu dikasihi. Kita dengarkan kembali seruannya bahwa oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia. Dan aku ini mengasihi engkau. Allah begitu mengasihi setiap kita. Kasih-Nya begitu sempurna di dalam Kristus Yesus. Betul bahwa hukum Taurat memperlihatkan bagaimana karakter Allah. Tetapi kasih karunia menghasilkan karakter-karakter itu di dalam setiap kita. Hukum Taurat memberitahu kepada kita apa itu dosa. Namun kasih karunia memampunkan kita untuk tidak berdosa dan bahkan mengampuni semua dosa-dosa kita.
Kita tahu dan percaya bahwa hukum Taurat di mana Allah menginginkan kekudusan bagi setiap manusia. Tetapi kita tidak mampu mengupayakan kekudusan kita sendiri. Hanya kasih karunia yang akan memberikan kita jalan, memberikan kita karunia untuk hidup kudus di mata Allah. Hukum Taurat memberitahukan kepada kita apa-apa saja yang harus dilakukan untuk kita selamat. Tetapi kasih karunia Yesus sendiri adalah keselamatan yang telah mengorbankan segenap dirinya untuk keselamatan kita. Karenanya kita kini harus mengingat bahwa kita adalah ciptaan baru yang hidup di dalam kasih karunia Tuhan Yesus. Yang akan memampukan kita hidup di dalam rohnya yang kudus untuk kita menghasilkan buah rohnya. Yang adalah kasih, damai sejahtera, sukacita, kebaikan, kelembutan hingga kepada pengendalian diri. Dan semua itu adalah berasal dari kasih-Nya yang sempurna bagi setiap kita. Kini mari kita datang kepada Tuhan, membawa doa dan hidup kita untuk kita persembahkan kepada Tuhan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, Allah Tritunggal yang Maha Kudus. Kami sungguh bersyukur bahwasannya pada saat hari ini kami boleh kembali menerima pewartaan dan pernyataan kasih-Mu. Bahwa Engkau sungguh mengasihi kami. Bahwa Engkau sungguh menjadikan kami begitu berharga dan mulia di mata-Mu. Dan itu semua karena Engkau mengasihi kami dengan kasih-Mu yang sempurna dan kekal. Terima kasih untuk firman yang boleh Engkau tabur. Untuk kasih yang senantiasa Engkau curahkan bagi setiap kami. Kini kami mau dengan penuh kerendahan hati mempersembahkan segenap hidup kami. Mempersembahkan bahkan segala perjalanan hidup kami yang banyak dari kami sedang mengalami padang gurun kehidupan, kegelaman, persoalan, pergumulan, bahkan kegelapan. Tetapi hanya kepadamu saja kami beroleh penghiburan dan kasih. Karenanya kami mohon kiranya Engkau mau menerima diri kami apa adanya. Dan kami mau memohon penyertaan-Mu yang sempurna untuk menyertai kami dalam perjalanan hidup kami. Agar kami tahu dengan siapa kami berjalan di dalam kehidupan kami. Untuk kami boleh menuju perjalanan tujuan hidup yang Kau kehendaki. Yaitu di dalam rencana-Mu yang indah bagi setiap kami. Hidup dan doa kami mau persembahkan kepadamu ya Bapa. Dengan perantaraan putra-Mu, Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Yang bersama-Mu dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.